Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kawan-kawan semuanya, sekarang saya berada di salah satu UMKM yang berada di Kopas atau Kecamatan Limakaum. Nah, kebetulan saya juga sudah langsung bertemu dengan ownernya sendiri. Nah, nantinya saya akan mewawancarai beberapa hal terkait KWU. Nah, jadi Bang, izin perkenalkan nama saya Muhammad Hendra, Bang, dari mahasiswa UIN Mahmudud Sangkan. Saya prodi PRI dan kebetulan sekarang ada tugas ujian untuk mewawancarai salah satu UMKM yang berada di Tanah. Mungkin pertanyaan saya yang pertama yaitu apa nama usaha UMKM yang Abang dirikan atau rintis sekarang? Jadi nama usaha ini kan Aisyah Sekuritas. Jadi kita di sini itu menjual barang-barang impor yang bermerek semua. Dan yang full brand, ada Nike, ada itu Puma, ada itu Adidas. Pokoknya semuanya yang original. Berarti barang-barang yang ada di sini itu barang-barang Original. original dan impor. Ya, diimpor. Nah, di balik itu tentunya kami perlu tahu kapan Abang dirikan usaha ini. Usaha ini abang dirikan udah hampir 1 tahun. Maret 2025. Maret Iya, 2025 sampai sekarang Desember 2025. Ya, Ya, hampir 1 tahun. tentunya di balik kita mendirikan usaha, Bang, pasti ada namanya modal atau uang. Ya, betul. Kalau saya boleh tahu, apakah modal dari untuk mendirikan usaha ini apakah modal pribadi atau ada pinjam dari bank? Sebenarnya dalam mendirikan sebuah usaha itu modal itu bukan hal yang dominan, tetapi dibutuhkan iya. Jadi dalam merintis usaha ini kita mulai, saya dulu memulainya dari kecil dulu, ambillah barang dari teman-teman sedikit sedikit. Nah, awal itu modalnya itu cuma sekitar 20 jutaan. 20 juta Bisa mendirikan ini di luar sewa tempat ya. Iya. Nah, itu dengan modal 20 juta. Terus akhirnya dengan manajemen yang bagus, kalau diestimasikan isi toko ini sekarang sudah sampai yang 100 juta. 100 juta. Ini lumayan juga ya, Bang, ya. Ya, lumayan lah. Dan tentunya sebelum Abang mendirikan, tadi kan ini adalah Aisyah Shop, Iya. yang mana barang ini adalah barang-barang impor. Iya. Pasti banyak saingan, apalagi barang-barang yang asli kan, Bang. Ya, betul. Apa sih yang analisis SWOT yang Abang lakukan untuk mendirikan usaha ini, seperti strength-nya, apa kekuatannya, dan apa sih kekurangan ini, apa sih kelebihannya? Ya, kita perlu memetakan usaha-usaha sejenis yang ada di Kota Batu Sangkan. Nah, yang paling penting itu untuk memenangkan hati masyarakat itu adalah bagaimana kita bisa memberikan barang yang bagus dengan harga yang murah. Nah, bagaimana kita bisa mencari pemasok atau yang bisa memberikan kita barang itu kualitas yang bagus, tapi dengan modal harga Yang lebih murah. dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, kebetulan disinilah saya dalam membuat usaha ini di situ. Karena kita punya teman-teman baik itu di Pekanbaru, di Batang, di Medan, di Palembang, termasuk sampai ke Bandung. Nah, mereka ketika buka bal selalu memberikan informasi ke kita dulu, ini ada barang-barang bagus, kamu mau?
ketika kita oke, barang itu langsung dikirimkan. Nah dulu awalnya beli 1 juta dikirim nilai barang 1 juta, tapi sekarang tidak lagi. Bayar 1 juta, mereka ngirim dana dengan nilai yang 3 juta atau 4 juta, karena kepercayaan itu yang sudah kita dapatkan. Iya. Nah, dan kita juga harus membaca barang mereka ini diambilnya dari mana. Nah, kebanyakan teman-teman di sini yang jualan di Batu Sangkar ini kan ngambil barangnya ke Bukit Tinggi. Iya. Nah, tentu dengan kualitas ya, bukan kita meremehkan orang ya, Ya. atau apa ya, kualitasnya jauh di bawah kita, dan harganya modalnya pun pasti di atas kita. Berapa lagi mau dijual kepada konsumen? Iya, Sementara kemampuan orang Batu Sangkar ini, kita tahu standar harga yang bisa kita jual di Batu Sangkar ini sudah ada lah patokannya. Kalau di Batu Sangkar ini kayak sepatu kita jual 200. Kalau di Pekanbaru, di Bukit Tinggi itu orang bisa menjual di angka 400-500. Nah, karena perbedaan ekonomi tadi mempengaruhi dari daya beli masyarakat. Nah, di sini kita harus jeli membacanya agar putaran kalau kata guru saya dulu, biar untung tipis, ya kan, tapi putaran cepat daripada untung besar putaran lama. Nah, di situ. Jadi sejauh yang Abang jelaskan tadi, saya memahami Abang lebih baik mematokkan harga yang lebih murah, tapi jalannya cepat dibandingkan harganya mahal tapi jalannya lambat. Iya, betul. Itu adalah salah satu strategi yang Abang berikan untuk menarik pelanggan atau konsumen di sini. Nah, di balik itu apa sih inovasi yang Abang berikan agar bisa menarik ini rata-rata anak muda kan Bang? Ya, anak muda. Apa sih inovasi yang memberikan agar anak muda ini memang melihat ke toko kita ini selain dari harga tadi? Apakah ada inovasi-inovasi yang membuat? Gen Z itu atau anak muda zaman sekarang ini kan tidak pernah jauh dari handphone. Ya, kita juga melakukan promosi lewat media sosial kayak Facebook, Instagram, TikTok, ya kan. Nah, kita selalu share barang-barang barang kita yang baru datang. Jadi mereka ketika melihat barang, oh ini bagus nih, langsung mereka datang. Iya. Nah, kalau dari pengalaman kita share tadi malam, paginya mereka udah datang. Nah, gitu. Jadi barang baru yang ada di toko kita ini selalu dinantikan oleh pasar. Jadi lumayan juga berarti ya Bang ya untuk menarik pelanggan. Nah, di sini kalau boleh tahu ada karyawan Bang? Ada Berapa orang? Dua orang. Boleh tahu nggak Bang bagaimana cara Bang memanajemen karyawan tersebut dengan baik dengan harga, gaji, maupun cara Bang memasuki jangkauan? Kalau strategi dalam untuk karyawan, kita berikan mereka sedikit kebebasan, tetapi saya kebebasan dalam artian mereka itu punya tidak adanya kita, mereka tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, ya kan. Ya, kita di sini punya karyawan dua, satu cewek, satu cowok. Yang cowok mungkin bisa melayani orang. Nah, yang cewek ini kita kasih juga baju yang baru datang itu kan dicuci dan digosok. Jadi kita lakukan pembagian kerja antara yang cewek dan yang cowok. Dan mereka yang paling penting itu adalah kekompakan yang harus apa? Mentang-mentang dia cewek kerja yang gosok, ketika datang orang itu bukan tugas dia tidak layani, bukan seperti itu. Nah, kekompakan tim ini yang perlu menjadi
sebuah catatan penting dan dalam usaha ini. Nah, berarti abang sendiri sebagai owner memang memegang sekali integritas yang ada agar nantinya usaha ini tetap berkembang baik dari segi karyawan nantinya maupun segi konsumen yang datang ke situ. Nah, mungkin ini bisa apa ya, terakhir lah bang, karena tujuan UMKM, saya bolehlah meminta abang ke promosi ke UMKM abang ini. Mungkin bisa lihat kamera. Oh gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjual berbagai produk mulai dari sepatu, baju, kaos dengan kualitas yang bagus dan harga yang cukup terjangkau bagi kawan-kawan. Silakan datang ke toko kami di depan Rumah Sakit Harapan Dunia. Silakan dicek, kalau bagi yang berminat jangan sungkan untuk. Baik, makasih bang. Nah, kawan-kawan semuanya, mungkin selesailah sudah kita mewawancari salah satu owner yang ada di E1 ini, dan sama-sama kita sudah mendengarkan tadi bagaimana abang ini menyampaikan pertanyaan yang saya lontarkan. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini bisa memperkembang atau membantu UMKM yang saya wawancarai. Amin amin. Dan terima kasih kepada abang sudah bersedia untuk saya wawancarai demi tugas kerjaan saya. Kalau ada salah kata sama abang, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.